Hai YouTube, balik lagi sama gue Ivan Hartanto, masih di channel W Studio ID. Sorry, hampir aja gue lupa channel gue sendiri. Kali ini gue dapat kesempatan untuk mereview Nikon Z7 Mark II. Jadi memang gue beberapa hari ini atau ya beberapa waktu inilah gue tuh pengen banget ganti kamera, karena seperti yang kalian tahu kan, gue tuh pakai Nikon D850. Dan itu gue pakai udah lama banget. Ini jadi perbandingan gue, apakah gue perlu ganti atau enggak. Dan di sini gue akan memotret beauty yang dibantu temen gue, Sally Wilson. Ya, dia pernah syuting, pernah acting, dia pernah banyak fotonya dia. Sally Wilson itu cantik, keren. Kebetulan dia memang pengen foto, dan gue rasa ini saat yang tepat untuk sekalian mencoba Nikon Z7 Mark II. Dan di makeup artist kita dibantu sama Ray David, dan dia dibantu juga Fatih Rahman, dan ada tim hairdo-nya dari Ray David. Sebenarnya kita nggak dibantu stylist karena Sally Wilson ini menurutku orangnya perfeksionis, dan dia benar-benar udah tahu apa yang dia mau, apa yang dia perlu. Jadi dia tuh benar-benar mempersiapkan matang baju-baju apa yang akan dipakai dan juga aksesoris apa yang perlu dipersiapkan. Dan di sini kita bikin ada 4 look yang perlu kalian lihat semuanya. Ekspektasi gue terhadap kamera Nikon Z7 Mark II ini sebenarnya sangat tinggi. Yang gue harapin dari Z7 Mark II ini jelas gue bisa punya hasil yang lebih bagus dari pendahulunya DSLR. Yang gue harapin lagi memang udah ada di sini, yaitu megapikselnya tidak berkurang. Kemudian di seri mirrorless-nya Nikon ini, pertama gue memang agak bimbang karena kalau gue ganti ini, apakah gue harus ganti semuanya lagi? Tetapi memang langsung dijawab, dan jadi itulah ada adapternya untuk lensa Nikon DSLR gua. Jadi ini namanya adalah Nikon FTZ. Ini adapter untuk ke lensa gua. Jadi gua tuh nggak perlu ganti banyak, dan gua bisa pakai lensa gua yang sudah ada. Jadi di look pertama ini gue menggunakan lighting dengan flash ya, seperti biasa. Gue pakai flash ini, nggak pakai aksesoris, dan gue tembak gobo. Juga ada satu lampu di background. Di sini yang gue rasakan dalam memotret di look pertama ini, waktu saya memasukkan trigger ke hot shoe-nya sini, waktu saya memasukkan trigger, otomatis layar LCD sudah langsung mengikuti. Jadi maksudnya langsung terang gitu. Itu membantu gue banget. Di 850 kalau tethering itu live view mati. Kadang gue suka terganggu karena gue nggak bisa angle-angle yang lain ya, angle susah gitu. Tapi pakai Z7 Mark II ini begitu tethering, karena seperti yang kalian tahu, gue biasa motret itu langsung connect ke laptop untuk langsung menunjukkan hasil ke klien. Dengan mirrorless ini, Z7 Mark II-nya Nikon, itu dengan mudah live view-nya bisa nongol walaupun gue tethering ke laptop ya, connect langsung ke laptop gitu. Kita masuk ke look kedua. Di look kedua ini konsepnya totally different. Jadi Sally Wilson juga ganti baju. Di sini yang dia gunakan itu lebih klasik. Jadi waktu itu gue mikir, oke, lightingnya gue akan bikin ini klasik juga. Lighting klasik yang gue lakukan, gue pakai continuous, karena ya seperti kita tahu, makin klasik itu dulu mungkin nggak ada flash gitu, makanya matahari itu yang gue tanamkan sih sebenarnya. Jadi ya udah, kita pakai continuous. Di sini mulailah gue merasakan ada sebuah kekurangan dari Nikon Z7 Mark II ini. Waktu di-connect dengan adapter ini, dengan lensa DSLR itu gue merasa agak susah fokusnya dibandingkan waktu masih pakai flash. Itu gue nggak ngerti kenapa, karena gue pernah pakai Z7 Mark II ini waktu di store, dan dengan situasi continuous dan agak gelap pun itu fokusnya cepat banget, bahkan fokusnya bisa follow.
Tapi itu memang lensanya bukan pakai lensa DSLR dengan adapter ya, tapi pakai lensanya Nikon Z sendiri. Nah, kemudian look ketiga. Look ketiga ini Sally menggunakan apa ya namanya ya? Bukan kerudung, tapi kayak di cover gitu area wajahnya untuk foto beauty-nya, dan ini menimbulkan masalah baru karena fokusnya dia ke penutupnya terus, sedangkan gue perlu fokus di matanya. Jadi di sini akhirnya gue memutuskan untuk manual fokus. Jadi di sini gue manual fokus, gue fokusin, gue manualin dikit ya. Jadi masalah fokusnya terselesaikan dengan itu. Di look keempat ini ganti lagi. Nah di sini gue beda lagi. Di sini gue kasih backgroundnya screen dan ada lighting dari belakangnya. Jadi backgroundnya tuh putih. Dan Sally akan ada di depannya dengan stylingnya ala Sally Wilson yang sudah sangat keren dan make up yang diganti. Jadi memang setiap ganti look itu ganti make up ya. Ini kita foto ala-ala Korea, tapi bukan Korea yang clean beauty, tapi lebih ke Korea yang sedikit dark, sedikit nyentrik. Oke, sekarang gue kasih kesimpulan aja deh. Kesimpulannya untuk secara dimensi, entah kenapa gue masih merasa belum sejernih Nikon D850. Apakah mungkin dengan tanpa mirror ini berpengaruh ke situ? Jadi maksud yang dimensi yang gue maksud adalah highlight shadow atau 3D dimensinya itu loh. Itu menurut gue masih sedikit kasar ya, atau gimana ya? Itu kok berasanya Nikon D850 itu masih lebih jernih. Tapi kalau untuk fashion itu udah sangat bagus, udah cukup bagus ya. Bukan sangat bagus, tapi udah cukup bagus. Tetapi untuk fitur-fitur ini bagus banget. Kayak tadi, kita bisa live view sambil tethering. Itu sangat membantu mata-mata tua seperti saya atau mungkin ada teman-teman yang udah berumur, mungkin itu bisa jadi alternatif. Juga touchscreen ya, jangan lupa ada touchscreen-nya. Touchscreen-nya itu membantu juga untuk fokus. Megapiksel oke, ketajaman oke, warna oke, bagus semua. Warna di layar menurut gua lebih bagus waktu udah masuk di komputer. Jadi menurut gua itu menurut gua hal yang sangat bagus ya. Menurut gua itu hal yang sangat bagus dari Nikon dari dulu. Dari dulu gua kalau motret nih ya, lihat di LCD-nya Nikon itu hasilnya kok berasa ada yang kurang. Tapi begitu masuk ke laptop, hasilnya bagus banget. Jadi bayangin, kalau misalkan gue lihat di sini sudah bagus, berarti realnya itu jauh lebih bagus lagi. Dan itu menurut gue bagus banget. Bikin orang tuh tidak mudah puas. Ini kok kurang bagus ya? Karena bikin lebih bagus lagi gimana? Gitu. Dan itu menurut gue bagus banget. Tapi memang secara fitur ini bagus banget. Jadi gue sekarang makin penasaran ya dengan Z9. Ini review jujur banget nih dari gue. Gue penasaran banget dengan Z9 karena gue lihat reviewnya itu benar-benar menggugah selera gue banget. Dan untuk videonya, jujur gue nggak nyoba ya. Coba, komen. Kalau memang mau gue nyoba videonya, komen di bawah. 15 komen aja, 15 komen. Kenapa gue harus nyoba videonya? Faris akan coba videonya nanti. Dan sampai di sini aja. Seperti yang tadi gue bilang, jangan lupa di akhir video nanti akan ada hasil foto yang sudah gue edit. Oke, sampai di sini. Bye-bye.